memakai hijab, Mhm. sholat di bawah tangga, terus ditemukan, terus dibantu oleh teman Iya. yang punya keyakinan Yahudi, Jewish, itu gimana? Inilah Endgame. Nah, saya mau cari tahu dari sisi atau perspektif kesehatan atau public policy atau health policy. Mhm. Ini saya sering kali ngobrol mengenai produktivitas yang Benar. agak-agak rendah dibandingkan negara-negara tetangga kan. Gimana sih untuk kita bisa meningkatkan produktivitas atau marginal productivity kita dari sisi public health policy? Dari public health policy, berat juga ya Pak? Dalam logika kan kalau kita sehat kita lebih produktif kan? Pastinya, Iya kan? pastinya. Kalau kita nggak kena stunting, kita nggak kena diabetes, kita nggak kena penyakit-penyakit lainnya, semestinya kan kita bisa lebih produktif kan? Mhm. Ada nggak tips-tips lain gitu yang dari sisi health policy yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas? Wah, berat nih Pak. Kalau untuk meningkatkan produktivitas, complicated. Mungkin kita harus tahu dulu background dari masing-masing anak ya. Biasanya remaja ini yang krusial. Nantinya dia akan jadi orang yang produktif atau enggak gitu dari segi kesehatan. Banyak kalau dari kesehatan banget nih Pak, biasanya orang Indonesia itu wanita-wanita, remaja wanitanya itu banyaknya anemia dan itu secara langsung sebenarnya mempengaruhi produktivitas. Dan dari sekarang tuh kita mulai beberapa NGO masuk untuk kasih tablet tambahan ferrous, jadi besi ya, zat besi. Dan itu yang mulai masuk, tapi sayangnya belum jadi langsung project dari pemerintah gitu. Masih sifatnya dari NGO-NGO aja. Jadi mungkin itu yang bisa dilihat bahwa kayak remaja ini banyak yang ternyata malnutrisi gitu. Dan itu yang harus dibenerin dulu untuk dari segi produktivitas. Terus yang kedua, kalau di Indonesia sepertinya sih nggak terlalu ada masalah kayak air atau apa gitu ya Pak. Aku jadi cerita dikit soal di Tanzania. Nggak apa-apa. Di Dodoma City. Di Dodoma, iya betul Bapak tahu. Di Dodoma dulu aku tuh kebetulan tentang masalah produktivitas remaja juga. Di sana itu banyak yang absen sekolah, terus akhirnya jadi drop out, ketinggalan. Itu lebih karena masalah air. Terus mereka nggak ada makanan yang beneran disediain di sekolah dan sekitarnya. Jadi harus travel tuh 2 jam ke rumah, terus balik lagi ke sekolah. Dan mereka nggak mau kalau udah ke rumah harus balik lagi ke sekolah gitu. Biasanya istirahat mereka pulang untuk makan, dan akhirnya nggak balik lagi ke sekolah, dan itu yang bikin nilai mereka tuh turun semuanya. Nah aku nggak tahu, mungkin di Indonesia di daerah yang terpencil mungkin hal seperti itu masih ada gitu. Gimana akhirnya absensi di sekolah tuh jadi bolong-bolong, segala macam, simply karena mereka misalnya lagi menstruasi, terus nggak pakai pembalut, akhirnya harus pulang. Atau mereka nggak bawa bekal, nggak ada bekal di sekolah harus pulang, nggak ada air harus pulang kayak gitu. Wow. Ini saya mau coba tarik sedikit nih ke ada temuan-temuan baru di Amerika Serikat yang diprakarsai oleh orang seperti Elon Musk. Ini namanya Neuralink. Itu intinya adalah penempatan microchip di otak kita. Kalau saya lihat tubuh kita itu kan intinya satu elektrifikasi, satu lagi kan adalah reaksi kimia kan. Betul. Reaksi kimia itu kan yang membuahkan sifat kita. Iya. Tapi kalau elektrifikasi itu yang mempengaruhi mungkin otot dan syaraf kita kan. Betul. Dimana kalau kita taruh chip yang bisa merekayasa perilaku neuron-neuron kita di otak, itu bisa mengalter atau mengubah syaraf dan otak kita atau syaraf dan otot kita. Sehingga nih hypothetically itu katanya penyakit-penyakit seperti Alzheimer, ketulian, kebisuan itu bisa instantaneously bisa diobati. Betul. Ya kan? Terus tinggal pertimbangan mengenai perilaku aja, sifat. Benar. Ya kan? Itu kan dengan rekayasa obat. Nah, pandangannya Nadira gimana tuh mengenai temuan-temuan untuk bisa merekayasa syaraf dan otot supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang cukup kronis selama ini dan sangat mengorbankan banyak lah. Iya. Duh, kalau sama Pak Gita berat banget ya topiknya. sorry. Saya juga kita mau ngobrol mengenai main flute juga boleh nih. Ya, Pak. Saya tadi belum banyak baca tentang Neuralink yang Bapak bilang. Tapi kalau untuk hal tersebut sebenarnya possible untuk ada di masa yang akan datang ya Pak. Dan memang lagi di develop juga. Untuk kayak gitu pastinya kalau selalu relatednya ke otak, itu selalu masalahnya untuk ethical issues nantinya Pak. Karena mungkin itu
visionnya akan kayak gitu untuk Iya. membantu orang yang memang terkait saraf ya untuk sembuh kayak Alzheimer, mungkin Iya. Parkinson. Iya. Tapi pasti ada oknum yang nantinya akan memanfaatkan itu Hmm. untuk hal yang lain gitu. Iya. Dan jadinya kan kayak Ngeri. kita mengontrol manusia ya. Ngeri. Playing God. Playing God, Iya bener. kan? Dengan nerve-nya dikontrol, muscle dikontrol, apalagi yang bisa digerakin manusia kan itu Iya. semua yang menggerakkan manusia kan. Jadi mungkin akan banyak problemnya itu di ethical issues dan akhirnya jadi menghambat untuk proses peluncurannya sih atau deploy-nya. Bahkan penggunaan obat-obat tertentu juga itu kan agak-agak berlawanan kan Benar. dengan moralitas atau nilai etis kan. Betul, betul Iya Pak. kan? Banyak obat-obat psikiatri itu kan mengendalikan mood, kayak Betul, tadi pakai zat betul. kimia di otak segala Betul. macam. Betul. Kalau untuk orang yang memang sakit pasti membantu, tapi kalau dipakai sama orang lain misalnya untuk Iya. adiksi kayak segala macam, justru kan moodnya bisa jadi bukan sehat lagi gitu. Iya. Nah, tapi gini, saya mau cari tahu perspektifnya Nadira kalau sebagai atau dari sisi policy atau kebijakan. Betul. Itu argumentasi apa yang harus dikedepankan? Apakah argumen untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit dari Alzheimer atau argumen moral atau argumen spiritual atau argumen apa? Karena garisnya harus ditentukan kan, di mana nih? Karena Benar. kita juga on one side mau menyembuhkan orang yang kena Parkinson, kena Alzheimer, terus orang yang depresif atau apa, ya kan? Tapi on the other side kita juga harus mencari keseimbangan dengan dimensi-dimensi lainnya. Benar. Kalau itu mungkin nanti kaitannya dengan jadi masing-masing negara biasanya akhirnya mereka punya policy masing-masing. Iya. Misalnya pun akhirnya alatnya di-deploy, didistribute ke berbagai negara, aku nggak yakin kalau untuk Indonesia akan mampu menerima itu gitu. Iya. Karena kayak tadi emang playing God dan kita emang Muslim populous country, kita banyak pertimbangan dari segi agama. Iya. Kalau aku pribadi sebagai dokter tentunya itu akan membantu banget dan akan bermanfaat kalau memang dokter aja yang punya dan dokter yang meresepkan gitu. Iya. Tapi kalau untuk policy secara kita sebagai negara beragama sepertinya akan susah gitu Pak. Betul. Banyak AI di bidang kesehatan itu akhirnya terhambat karena memang membuat orang lain tuh berlaku di luar kehendak dan itu yang selalu tabrakan sama agama. Agak-agak ngeri loh. Kalau Benar, saya pelajari mengenai apa yang dilakukan di beberapa institusi di negara-negara luar lah, nggak usah sebut namanya. Itu mereka tuh lagi melakukan research supaya bisa hidup sampai umur 150 tahun. Iya kan? Iya. Itu kan agak-agak tabrakan lah dengan Betul. norma atau apa ya, pola pikir yang konvensional selama ini. Iya, aku juga pernah dengar ongoing untuk transplant kepala gitu. Iya. Jadi badannya orang, kepalanya yang lain. Dan Iya. itu kan pasti bukan orang itu lagi lah kalau Iya. kepalanya berubah. Nah, Nadira kan cukup aktif di apa ya, kayak perusahaan-perusahaan atau apa ya, percakapan yang kental dengan topik-topik teknologi digital dan data science gitu ya. Iya, Pak. Peran data science untuk pengambilan kebijakan kesehatan ke depan gimana menurut Anda? Peran data science sekarang di UI itu memang sudah ongoing untuk mulai nih orang-orang kedokteran membuka mata untuk data science ya. Iya. Memang pandemik ini jadi blessing in disguise juga sih. Siap. Orang-orang sekarang makin ngerasa kalau digitalization itu inevitable banget. Betul. Mau nggak mau kita harus melek Betul. digital, melek data. Untuk prospeknya di Indonesia itu udah bagus banget dari yang aku dengar. Ada namanya Prof. Budi Wiweko itu Siap. yang pegang research di UI untuk data. Dan perannya banyak terutama untuk pengendalian tadi non-communicable disease Pak. Ya. Paling enggak untuk diabetes kayak gimana sih reminder untuk minum obat, reminder untuk pola hidup sehat dan lain-lain. Di samping itu yang lagi berkembang juga stem cell. Jadi stem cell itu kan bisa diarahkan untuk Pandangan apapun. Nadira gimana mengenai stem cell? Iya, itu Are we playing God? iya sebenarnya ya kontroversial lagi sih Pak. Kalau aku mendukung karena sebenarnya manfaatnya banyak banget. Di samping kontroversinya yang juga banyak. Jadi as long as yang punya responsibility untuk stem cell itu dijaga untuk orang yang memang capable aja. Untuk dan dengan birokrasi yang harus ribet karena harus terus di-analyze lagi ya kepentingannya untuk apa. Menurutku nggak masalah. Batasnya di mana? Selama itu untuk mungkin menumbuhkan rambut, mengeratkan kulit, atau menyembuhkan apa ya, diabetes atau apa, itu masih oke? Masih oke sih Pak. Nah, apa yang red flag atau yang nggak boleh? Yang takut kan ini, sekarang bahkan ada myth
daging tuh dari stem cell dibuat gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin nggak mau animal abuse segala macam bisa makan daging dari stem cell. Tapi kan itu daging lama-kelamaan pun bisa aja jadi manusia gitu, stem cell itu dikembangkan Pak. Dan mungkin menurut aku itu udah jadi batasan kali ya. Kayak domba Dolly itu udah mungkin di luar yang seharusnya. Betul. Ini penting loh kalau menurut saya, harus didiskursuskan. Dan kalau Anda benar-benar mau ke policy ke depan, ini saya rasa harus dikonstruksi. Gimana nih? Ya kan, percakapannya itu bisa berkembang atau di stretch sejauh apa, ya kan? Karena ada beberapa dimensi yang harus dipertimbangkan. Betul. Boleh ngomong mengenai COVID nggak? Boleh, ya. Coba. Nah, ada pandangan mengenai COVID ke depan ini, kita kan menunggu sampai vaksinnya ini keluar, dan tentunya setelah vaksin keluar itu kan harus diukur komersialisasi, distribusi, dan affordability, dan segalanya kan. Tapi mungkin bisa dikasih pandangan juga mengenai penanganan COVID di Indonesia atau dimanapun selama ini gimana, dan ke depannya gimana? Penanganan COVID di Indonesia, kalau sekarang itu menurutku COVID kan itu selalu penting untuk testing ya Pak, testing dan tracing. Kalau di Indonesia memang selalu masalah akhirnya di testing karena kita nggak pernah bisa mencapai yang seharusnya, proporsi yang seharusnya gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri juga gapnya lagi-lagi untuk testing ini bermasalah. Jakarta ini sekarang lagi up sendiri Pak, jadi benar-benar tinggi banget, udah mencapai yang seharusnya proporsinya, aku lupa berapa, tapi untuk secara Indonesia itu bedanya cuma sedikit banget sama Jakarta seorang diri gitu. Jadi itu yang menurutku harus sekarang digencarkan terus. Gimana sih untuk memanfaatkan segala resource yang kita punya untuk sekarang untuk testing dulu deh untuk semua orang. Dan juga fokusnya kan emang masih di rapid test ya Pak ya. Sementara untuk diagnostik tuh kan sebenarnya di PCR atau di swab. Jadi mungkin itu yang masyarakat juga harus tahu kalau sebenarnya kita rapid negatif atau non reaktif itu bukan berarti kita aman dong, dan bukan berarti kita harus ada false confidence jalan-jalan keluar ke mall. Padahal sebenarnya Indonesia tuh new normal bukan karena kita udah selesai COVID, tapi karena ekonominya udah runtuh dan mau nggak mau harus buka lagi sektor ekonomi gitu. Testing sih masih kurang kalau menurut saya. Masih banget, masih di bawah 10.000 per 1 juta. Kalau negara-negara berkembang lainnya tuh udah ada yang mencapai 20.000. Yang idealnya kan mungkin di antara 10 sampai 20.000 kan. Tapi kayak Singapura atau Amerika Serikat tuh udah jauh lebih itu. Itu mungkin ada plusnya ada minusnya juga. Plusnya mungkin lebih transparan, minusnya karena terlalu transparan kelihatan lah, ya kan, isi klosetnya kan. Nah itu, nah kedepannya gimana tapi Indonesia untuk kepentingan penanganan COVID ini? Untuk kepentingan penanganan COVID, mungkin agak berat ya Pak. Sekarang sih untungnya dulu kan swab masih terbatas untuk di lab yang emang dari pemerintah aja kan. Tapi sekarang untuk swasta pun udah mulai membuka untuk swab dan bisa semua orang bisa dapat swab dengan sekarang kurang dari 1 hari udah ada hasilnya. Mungkin kalau dari pemerintah untuk terus-terusan mengandalkan pemerintah menyelesaikan ini seorang diri kayaknya akan susah dan mungkin usahanya akan stagnan ada gini aja. Ada keterbatasan anggaran juga. Yang mungkin harus ada peran dari masyarakat sekarang gimana caranya untuk kalau selama mereka mampu itu harus regular testing sebenarnya untuk rapid testing atau untuk swab kalau misalnya idealnya. Dan juga aku juga kurang setuju sih sebenarnya dengan pembukaan misalnya nanti gym mau dibuka atau bioskop atau restoran pun dibuka sebenarnya belum pantas untuk dibuka sekarang gitu. Karena protokol yang diterapkan beda-beda banget gitu Pak, secara striknya gitu ya. Mungkin orang-orang juga harus selalu mengupdate wawasan mereka tentang COVID itu sendiri. Lebih banyak hoax-nya dibanding berita benernya. Dan terlalu itu banyak informasi yang agak-agak itu agak-agak asimetris. Yang benar-benar nggak masuk akal tapi kok orang percaya gitu. Aku juga bingung. Jadi mungkin paling penting untuk update wawasan dulu dan akhirnya semoga perilaku bisa mengikuti gitu. Saya kalau ngobrol sama teman-teman pengusaha, mereka bilang ini resiko ekonomi. Saya kalau ngomong sama teman-teman dokter, ini resiko medis. Saya kalau ngomong sama orang-orang di tech, ini resiko informasi. Iya kan? Karena banyaknya asimetri informasi. Tapi saya cenderung agak percaya ke resiko informasi. Itu kalau menurut saya yang paling struktural. Karena ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya nggak tahu apakah orang di sebelah saya
Iya. itu udah tertular apa enggak. Benar. Ya kan? Itu kan gimana cara memitigasi informasi seperti itu. Dan Iya. saya sepakat lah kalau itu belum termitigasi resikonya, aktivitas anonim itu harus dibatasi, Benar. ya kan? Mm-mm. Dan ini ke depan ya kita harus pikirkan kesehatan dulu daripada ekonomi. Tapi ini dilematis. Sulit, Ya kan? apalagi negara berkembang kayak kita Betul. kan Pak. Betul, karena kalau ekonominya nggak dijalanin juga bottom of the pyramid-nya juga nggak bisa diperhatikan. Iya. Ya. Nah, balik lagi ke Anda sebagai policy wonk. Itu gimana tuh cara nyari keseimbangan antara kepentingan ekonomi sama kepentingan medis? Kalau nyari keseimbangannya memang sulit. Atau nggak perlu dicari keseimbangan, kepentingan medis harus diutamakan. Menurut aku nggak bisa sih berpikiran untuk satu doang gitu. Iya. Karena aku di sektor medis terus cuma medis yang aku pikirin gitu kan. Iya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bener nih lockdown segala macem, mungkin untuk kayak aku atau Pak Gita bisa survive dengan resource yang kita punya, tapi untuk orang yang buruh harian, kerjanya dapat kasian. dari pendapatan sehari-hari itu akan Kasian. susah. Dan akhirnya justru muncul penyakit yang dari kemiskinan gitu emerge-nya. betul. Entah kelaparan segala macam. Jadi memang harus dicari keseimbangannya walaupun susah. Kalau di beberapa negara itu mereka menerapkan kayak conditional cash transfer. Jadi memang harus ada bantuan tunai yang dikasih ke warga-warga terutama yang income-nya harian tadi untuk paling nggak kalian bisa stay di rumah untuk misalnya 6 bulan atau 4 bulan. Jadi diberi bantuan untuk mereka biar nggak keluar dulu deh kayak gitu. Cuma balik lagi ke kemampuan negara memang sih Pak, apakah mampu untuk kayak gitu? Karena menurutku untuk yang middle upper itu mereka bisa banget untuk lockdown dan nggak perlu keluar sampai beberapa waktu yang akan datang. Gitu. Oke Narida, saya mau keluar dikit dari topik kesehatan. Iya Pak. Mau ajak Anda balik ke masa kuliah di universitas yang Anda bilang keren itu. Bapak juga. Pengalaman Anda memakai hijab, sholat di bawah tangga, terus ditemukan, terus dibantu oleh teman yang punya keyakinan Yahudi, Jewish, itu gimana? Bisa diceritain nggak? Itu sangat mengharukan kalau saya dengerin pidato Anda. Iya. Jadi aku terus dikasih tahu masjidnya di mana dan segalanya. Jadi sebenarnya aku dari awal pengen berangkat ke US itu agak beratnya di masalah Islamofobia emang Pak. Jadi memang aku banyak baca, banyak racism, banyak orang mungkin orang Islam ditimpuk dan segala macam di US. Dan aku juga pakai jilbab, jadi sebenarnya tanpa aku bilang juga orang tahu aku Muslim gitu kan. Jadi agak takutnya di situ. Jadi pas awal memang agak struggle untuk bisa adapt sama lingkungan. Walaupun pas awal aku ke US sebenarnya Pak di orientasi di Harvard itu mereka udah langsung ngasih stiker tulisannya either kayak I'm gay, I'm bi, I'm lesbian. Beneran udah. No kidding. Wow. Iya harus udah dibilang udah begitu di awal. Sekarang ya? Iya Pak. Termasuk dengan kayak benderanya dari negara mana. Jadi sebenarnya mereka pengen embrace kayak diversity dan nggak masalah mau kayak apapun dan sangat menghormati diversity. Iya dan kebetulan isu gender sexual orientation lagi boom banget di sana jadi itu yang mereka lakukan gitu. Cuma untuk masalah agama aku masih belum tahu apakah mereka sebenarnya menerima aku nggak sih kayak sebagai Muslim di sana gitu. Jadi yang aku lakuin emang aku sering sholat di tangga darurat dan itu sebenarnya hal yang biasa aja sih. Aku sering juga kalau pergi ke luar negeri karena susahnya di musola atau apa di tangga darurat aja gitu. Nah suatu waktu emang aku dari library di Conway ada di Harvard Medical School Pak. Terus aku ke tangga darurat. Terus pas aku udah mau mulai sholat, tiba-tiba ada yang buka pintu. Dan itu ternyata tadi teman aku itu, aku nggak kenal dia waktu itu. Namanya Yosef kebetulan. Terus dia itu pakai topi. Yosef apa Joseph? Aku panggil dia Yosef. Oh Yosef, oke. Dia pakai school cap ya namanya kayak topi pipih gitu yang dijepit. Aku awalnya nggak tahu itu apa, tapi aku kira itu peci gitu. Dan dia akhirnya kayak intinya ngapain kamu sholat di sini? Dianterin aja. Terus akhirnya dia antar ke praying room-nya Harvard. Dan dari situ aku tahu ternyata ada praying room yang proper banget di Harvard. Bahkan ada wudhu room juga. Jadi memang ada mukena, ada sajadah. Jadi emang mereka sangat menghargai banget ternyata untuk Muslim juga di sana. Terus later aku sholat, terus dia tetap di dalam praying room itu, yang sebenarnya bukan buat Muslim doang, buat semuanya juga.
Terus ternyata dia baca Torah gitu. Luar biasa. Aku googling Torah apa ya? Oh ternyata itu buat Jewish, jadi buat orang Yahudi. Nah di situ Kitab jadi sucinya mereka. iya, dan aku justru jadi semakin kayak hati nyaman aja gitu kali ya Pak, karena ternyata bahkan yang selama ini selalu digambarkan jadi enemy atau mungkin berseteru, tapi ternyata itu nggak ada di Amerika atau at least di Harvard itu sendiri. Jadi semenjak itu aku jadi semakin nyaman dan nggak takut lagi sama aku yang berjilbab kayak gitu. Toleransinya luar biasa. Luar biasa banget. Ya ujung-ujungnya sama lah, Abrahamik kan. Betul semuanya. Pak. Iya kan. Tapi apakah itu cermin dari pengalaman Anda di Harvard secara keseluruhan atau secara umum? Secara keseluruhan bahwasanya toleransi itu begitu sangat dirasakan. Iya, menurut aku secara keseluruhan seperti itu pengalamannya. Jadi sebenarnya di Harvard itu juga sangat thoughtful. Jadi mereka ngasih aku pembimbing akademik juga orang Islam. Mungkin supaya aku nyaman lah. Dari orang Amerika atau orang Sudan. Sudan, Sudan, tapi udah lama di US, udah profesor di Harvard. Jadi mungkin ya untuk aku sekedar nyaman lah, dan karena kan pembimbing akademik itu orang pertama yang aku temuin pas aku di sekolah kan. Kayak jadi orang tua baru aku di sana. Jadi memang sangat thoughtful banget dan nggak pernah ada masalah untuk toleransi agama, baik di Harvard maupun di Boston juga. Tapi aku nggak tahu kalau untuk di state lain sebenarnya. You didn't like economics. Kenapa? Nggak pernah terekspos sama economics. Oh ya? Iya. Tapi Anda kan suka matematika waktu SMA. Iya, itu masih matematika sekolah awal lah Pak gitu. Jadi kalau untuk economics-nya banget belum pernah belajar. What did you not like about economics? Ada supply, ada demand, atau ada? Oh iya, aku waktu di Harvard aku memang ada pelajaran economics juga, tapi lebih ke untuk insurance, supply demand di medical intinya kayak gitu. Aku nggak sukanya mungkin banyak yang imaginary gitu Pak. Kurvanya harus aku kayak imagine sendiri untuk supply demand. Terus ada poin-poin kayak titik-titik di kurva itu yang lagi-lagi kayak harus aku imagine lagi. Yang aku lama-lama ini nggak eksak banget gitu. Padahal ekonomi eksak juga ya Pak. Tapi mungkin aku terbiasa dengan biologi yang semuanya itu textbook. Jadi jawabannya tuh saklek gitu. A, B, C gitu. Sementara kalau di ekonomi kayak aku selalu tanya ke roommate aku akhirnya yang orang MIT. Harus ngambil berapa kelas ekonomi waktu di TH? Aku ambil 1, tapi itu lumayan 9 credits. Wow. Dari 45 credits aku. Wow. Iya. 1 semester, 2 semester? 1 semester, jadi full fall. Apa tuh title-nya? Introduction to Economics. Even itu cuma introduction aja, tapi aku udah migrain banget Pak. Terus what was your favorite subject? Di sana aku belajar innovations to global health. Itu lebih ke untuk ikut hackathon, terus nyari funding startup gitu-gitu. Sama sisanya lebih ke yang op-ed writing. Talk about that. Yang mana nih Pak? Yang startup, hackathon gitu-gitu. Oh iya, jadi di Harvard itu kan aku ada beberapa kelas yang memang bebas bisa aku ambil. Jadi ini nggak wajib sebenarnya, tapi aku ambil innovations in global health. Terus aku ikut hackathon untuk pertama kali, waktu itu diadain di MIT. MIT kerjasama sama Harvard School of Public Health. Terus itu pun karena wajib dari kelas juga. Terus aku ikut team up sama temen aku orang Indonesia 1 sama orang US 1. Terus alhamdulillahnya yang TH Chan juga di sekolah yang sama. Dia itu dari medical school. Satu lagi teman aku yang US itu kebetulan dia IT tapi udah kerja, jadi bukan pelajar lagi. Ini dibuka buat umum gitu soalnya. Lagi-lagi ambil temanya soal malnutrisi di anak dan spesifik untuk di Indonesia. Terus alhamdulillah juara 1 ternyata Pak, dapat grand prize winner. Iya. Dapat apa? Duit atau dapat uang? Dapat uang. Berapa? 4.000. No kidding. Wow. Lumayan Pak. Iya. Yang ikut berapa? Yang ikut itu ada 109 kalau nggak salah. 109 grup 109 atau 109 orang? 109 orang, satu grup itu di-expect 3-4. Wow. Tapi itu dibuka buat global, jadi banyak teman-teman dari Oxford juga karena kayak kerjasama gitu kayaknya untuk lomba ini gitu. Terus dari situ akhirnya jadi kayak ketagihan hackathon, ikut untuk startup funding di sana, dan kebetulan channel ke MIT itu kan gampang banget di sana, lebih banyak funding dari MIT, jadi itu pengalaman yang baru banget buat aku waktu di sana.
Ya itu buka pintu banget tuh di situ. Iya bener Pak. Nah, Anda kan sekarang kerja di kayak startup gitu kan, Bener. Ayo Belajar kan. Mm-mm. Banyak dong aplikasinya dari apa yang Anda pelajari di sana. Iya banyak banget Pak. Heeh. Sebenarnya sih aku masih sambil praktek juga. Oke. Jadi emang tetap dokternya praktek. Oke. Berapa kali seminggu? Praktek. 2 kali. Jadi cuma malam 2 Oke. sampai 3 kali gitu Oke. per minggu. Nah terus di samping itu sambil di Ayo Belajar tadi. Emang aku juga kan memang masih di pendidikan fokusnya ya Pak untuk startup aku Ayo Belajar ini. Dan aku juga udah lumayan banyak belajar tentang startup, VC, investor segala macam waktu di Harvard. Jadi menarik banget, lagi-lagi aku sebenarnya belajar lagi juga di sini gitu. Gimana untuk dealing sama investor, terus di samping itu juga untuk cari market, untuk bisa publish konten kayak apa yang bisa menarik orang kayak gitu. Apa yang menurut Anda tuh keren banget dalam konteks teknologi dan kesehatan untuk Indonesia ke depan? Keren Where you banget. can make money, tapi everybody is happy. Waduh, apa ya? Iya. Kalau untuk kesehatan sih, Saya ada ide sih, tapi saya mau dengar ide Anda dulu. berat juga ya Pak. Soalnya teknologi di kesehatan untuk make money itu susah Pak. Makanya, Kenapa? karena mungkin berbenturan sama aku sebagai dokter gitu ya. Oke. Nggak seharusnya aku narik uang untuk mempermudah hidup pasien Karena sebenarnya. harus mulia kan. Benar. Oke, tapi mungkin dalam lebih banyak konteks yang non-profit. pragmatis lah. Mm-mm. Telemedicine. Itu gimana? Iya. Iya kan? Telemedicine udah banyak Karena juga ya. gimana supaya obat dari sini bisa ke sini. Dan pengobatan orang ini dilakukan dari sini. Itu kan perlu pipa kan? Benar. Pipanya ya kalau digital itu bisa kan diberdayakan. Bisa. Dan itu bisa meng-collapse cost. Betul. Justru. Itu mulia kalau menurut saya. Iya Pak, untuk telemedicine udah cukup growing juga sekarang ya Pak di Indonesia. Betul. Udah mulai start. Cuma gini, kalau telemedicine itu memang konsultasinya bisa kita lakuin via digital. Betul. Tapi untuk meresepkan obat itu belum boleh sebenarnya Pak. Untuk dari dokternya meresepkan based on apa yang dia konsultasi sekarang di digital. Mungkin, tapi kedepannya kan incrementalism-nya kan ada. Mungkin, iya. Iya kan? Tergantung di ujung pipanya aja nih orang bisa dipercaya apa enggak. Iya, benar. Iya kan? Kalau dia yang nulis resep, apakah dia credible? Bisa dikirim nggak lewat pipanya ke sini supaya dia terima, terus dibawa ke apotek, tek. Betul. Iya kan? Validasinya ada. Iya, itu akan sangat memudahkan banget sebenarnya. Sekarang kan kalau menurut saya keterbatasannya itu konektivitas. Yang mana keterbatasan tersebut tuh membatasi kepentingan orang untuk mendapatkan pendidikan dan pengobatan atau apapun lah supaya dia bisa lebih sehat. Tapi kalau itu bisa dipipakan, terus ada mekanisme yang bisa membantu, don't you think it's gonna work out? It's gonna work out, of Yeah. course, yeah. Tapi balik ke masalah akses, mungkin semua orang harus punya smartphone, internet yang udah sama. Punya smartphone. 4G-nya belum ada di semuanya. 4G-nya, benar. Kadang-kadang kan di desa masih ada 2G atau 3G. Tinggal itunya aja, konektivitasnya. Iya. Kalau smartphone-nya sih udah sangat terjangkau harganya. Dan kalau menurut saya itu it's not short term kalau nggak salah, bukan mid term. Itu bisa teraktualisasi. Gitu. Betul, Pak. Setuju. Apalagi topik-topik yang menarik waktu sekolah di sana selain hackathon atau startup atau apa? Apa ya? Mungkin yang ke Tanzania tadi jadinya, Pak, yang menarik juga. Jadi emang pas pertama ketemu sama pembimbing akademik aku itu namanya Prof. Afai. Jadi aku cerita gimana sih aku sebenarnya passionate banget sama stunting gitu. Aku tertariknya di gizi dan di anak dan aku lagi cari project yang ke arah sana. Dan beliau kan dari Sudan. Jadi ternyata beliau itu banyak banget projectnya yang memang di Afrika gitu. Salah satunya di Tanzania, terus ada di Ethiopia gitu. Terus dari situ beliau akhirnya mengarahkan ya udah ikut aja seleksinya. Kirim essay dan segala macem. Akhirnya aku alhamdulillah keterima dan itu memang fully funded dari Harvard. Jadi sangat-sangat enak banget gitu. Aku kesana itu sekitar 16 hari. Projectnya gimana sih untuk mengatasi masalah malnutrisi tapi di anak remaja. Dan aku belajar lagi hal baru karena beda banget profilnya sama Indonesia gitu. Mereka untuk air aja masih susah. Terus mereka lebih fokus ke gardening. Jadi semua anak di keluarganya tuh pasti punya farm sendiri dan akhirnya mereka gardening tuh udah jadi skill wajib banget.
Jadi di sana akhirnya aku memberdayakan kayak ada 18 sekolah yang di Dodoma untuk school gardening, terus provide school meal sama school education akhirnya tadi tentang gimana sih harusnya agriculture, gimana sih nutrition yang baik harusnya, dan segala macam tentang kesehatan di sana. Oke. Ayo Belajar tuh apa sih? Misinya? Ayo Belajar. Jadi Ayo Belajar tuh sebenarnya berangkat dari kayak aku sendiri nih seorang aku tuh kayak ngerasa aku punya pendidikan tuh yang tinggi dan enak banget bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan aku rasa dikit banget, cuma berapa persen dari orang Indonesia yang bisa kayak aku gitu sampai S1 atau sampai S2. Dan kita misinya sebenarnya visi misinya itu untuk memeratakan pendidikan di Indonesia, untuk giving more access lah intinya. Gimana caranya, dan emang sekarang edtech players juga udah banyak, tapi lebih fokus untuk berebutan kue di Jakarta nih Pak, kasarnya gitu. Sementara kan yang butuh pendidikan tuh nggak cuma orang Jakarta, atau bahkan orang Jakarta udah nggak terlalu butuh lagi gitu untuk kita sokong terus, tapi lebih ke orang marginalized tadi. Jadi lebih visi misinya kayak itu sih Pak, untuk ngasih pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak yang di daerah. Jadi emang kita ada beberapa feature kayak konten pembelajaran yang kayak video edukasi biasa yang semua edtech players punya. Terus kita ada live classes. Jadi apalagi lagi pandemi sekarang, itu sekolah pada tutup sampai at least akhir tahun. Jadi kita pengen gimana ya untuk biasanya untuk guru tuh tetap ngasih kelas gitu ke anak muridnya. Sekarang mereka pakai platform, pakai segala macam Zoom, WA, email, segala macam terpisah. Tapi kalau misalnya kayak kita di Harvard dulu itu kan pakai Canvas, jadi segala macam diorganize di sistem itu. Jadi kita provide learning management system juga untuk membantu itu. Dan emang semangatnya itu pengen ngasih harga yang terjangkau. Jadi ini bukan untuk profit oriented, tapi lebih ke impact oriented gitu. Nah itu lebih tutorial apa lebih ke mata pelajaran utama yang diajarkan? Untuk mata pelajaran utama Pak, jadi yang diujiankan dulu, yang core kayak. Jadi agak beda ya dengan business model yang lain-lainnya yang kita udah dengerin. Iya Pak, lebih ke core dulu. Make sense. Tapi gimana tuh kalau kita misinya mau mengedistribusi kesejahteraan di daerah-daerah pelosok yang connectivity-nya nggak ada? Iya, sebenarnya banyak stuck-nya di masalah itu akhirnya. Internetnya yang susah. Tapi yang kita sekarang coba tekankan itu mungkin at least kita bisa bagi kontennya lewat TV lokal. Jadi kita kerja sama-sama TV lokal. Untuk itu di-provide gratis di TV gitu. Karena TV kayaknya setiap daerah bisa akses gitu. Jadi ada untuk provider TV nasional juga ada kita kerja sama untuk ditayangkan terus. Dia juga punya apps yang memang bisa diakses di daerah. Jadi kayak gitu caranya. Dan di samping itu kayak kita kerja sama-sama telco company juga, kayak perusahaan provider. Mereka reseptif nggak? Sangat reseptif Pak. Beberapa reseptif, beberapa memang langsung mengignore. Jadi memang bisa dibedakan sih sebenarnya. Nggak usah sebut nama jadi. Enggak. Iya. Jadi kalau yang ngerti semangatnya seperti apa, mimpi besarnya apa, sebenarnya sangat-sangat reseptif, malah menawarkan lebih-lebih lagi gitu. Jadi ada kuota kayak Rp10 untuk 10 giga akses di platform kita gitu, dan itu kan akan sangat membantu orang-orang yang kesusahan gitu. You know what's amazing is that Anda tuh marketing director di Ayo Belajar. Chief Marketing Officer ya. Chief Marketing kan? Iya. Main flute, matematika, belajar kedokteran, public health, hackathon, terus sekarang jadi Chief Marketing Officer. Saya ceritain gimana aja. tuh? Apa ya Pak? By force atau mungkin, by desire? By desire sih mostly Pak. Memang kayak karena apa ya? Ujungnya Anda udah lihat ya? Karena ujungnya udah lihat. Whatever it takes. Iya, whatever it takes. I like it. Aku kayak lebih fokus untuk gimana sih kasih influence baik ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi cara di belakangnya kayak gimana tuh bebas. Dan aku kayak selalu mikir nggak seharusnya aku cuma, kalau aku medical, aku dokter, ya cuma di dokter doang. Menurutku itu kayak memperkecil scope aku untuk bermanfaat buat orang gitu. Jadi aku coba-coba aja banyak hal, dan yang aku rasa ya it works, ya aku lanjutin. Gitu. Ini kayaknya lebih enjoyable daripada praktek. Iya, to be honest ya Pak. Mungkin kayaknya you light up when you talk about this. You only spend 2 seconds on your praktek.
Karena Bapak tanyanya kan belajar ya tadi. Iya, tapi menarik. Iya, mungkin menarik karena ini hal yang baru aku pelajarin, baru gelutin. Sementara kalau untuk praktek itu aku udah tahu harus ngapain dan itu rutinitas aja gitu Pak. Jadi nggak banyak yang aku bisa innovate dari situ. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. Apalagi Nadira? Yang mau diceritakan 2045. mengenai masa depan Indonesia di tahun 2045. Masa depan Indonesia, apalagi ya Pak? Will it be utopian, do you think?